semua, saya Pastor Gregorius Jeffrey Wibiksono Ogarem. Saya akan membawakan renungan dari Injil Matius bab 7 ayat 21, dilanjutkan ayat 24 sampai 27 untuk hari Kamis 1 Desember 2022. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap orang Katolik membuat tanda salib sebagai ungkapan permohonan dan syukur atas rahmat Allah Tritunggal Maha Kudus sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Kita tahu ada atlet bulu tangkis atau atlet tenis atau sepak bola atau bahkan petinju yang membuat tanda salib sebelum ataupun sesudah bertanding. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita orang Katolik karena mereka berani dan bebas melakukannya itu di hadapan publik. Meski kelihatan sederhana atau mungkin terlihat aneh bagi orang lain, tanda salib adalah tanda bahwa kita mau berbuat sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Tentu saja perbuatan baiklah yang akan kita tuntaskan. Maka Yesus memuji setiap orang yang mendengarkan sabdanya dan melakukan perbuatan baik, sama seperti orang yang bijaksana. Sabda Tuhan selalu menjadi acuan hidupnya. Orang itu tidak akan mudah terbawa arus dunia yang negatif, seperti kecanduan narkoba, atau kecanduan judi, atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga, atau korupsi, atau perselingkuhan. Sebaliknya, orang yang hanya mendengarkan sabda Yesus tapi tidak melakukannya sama dengan orang bodoh yang mudah hancur lebur hidupnya karena tidak memiliki pegangan hidup yang kokoh. Tetapi tentu saja jangan tersinggung kalau kita disebut bodoh. Dan jangan pula kita besar kepala atau sombong ketika kita disebut bijaksana oleh Yesus. Kita tetaplah manusia yang terbatas, yang selalu harus memilih dan memutuskan yang terbaik bagi masa depan kita masing-masing dan masa depan keluarga kita. Kalau kita salah pilih teman atau salah berbuat sesuatu, tentu masih ada jalan keluar, karena Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita terus tersesat. Maka sebagai orang Katolik, kita membutuhkan Yesus yang kita sambut dalam komuni kudus, yang kita temui dalam saat kita membaca Injil, yang kita jumpai pula dalam komunitas, dan yang dalam rumah tangga yang selalu penuh damai sejahtera dan selalu kita bangun dalam landasan iman dan kasih. Karena itu, para saudara-saudari, marilah kita selalu datang kepada Yesus dengan berdoa, dengan tekun, dan berkomunitas dengan saling mendukung.
anugerah Tuhan pasti akan berlimpah dan kita tidak akan lupa diri. Rezeki pasti akan lancar karena kita tidak sendiri. Masalah pasti akan mudah kita pecahkan karena kita didukung oleh orang-orang yang akan menjadi malaikat bagi masa depan kita. Kita selalu berdoa, berilah kami rezeki pada hari ini. Dan yakinlah kita akan mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kita, sehingga kita tidak akan berkekurangan secara finansial untuk makan, sandang, dan papan. Kita selalu berdoa, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Yakinlah hidup ini pasti indah, karena segala bahaya, godaan, gangguan, dan segala bentuk kejahatan dan pelakunya pasti akan dienyahkan, dan kita bisa menghadapi segala rintangan, tantangan, dan cobaan dengan sabda Yesus. Kasih Yesus tidak akan habis karena kita selalu mendengarkan dan melakukan kehendak Bapa di surga. Tuhan memberkati.